Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Semoga semuanya sehat-sehat selalu ya. Baik, langsung saja. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dalam mata kuliah Teknologi Pengolahan Pangan. Izinkan kami di sini untuk membahas permasalahan yang ada pada industri tempe. Kelompok kami terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Permata Adinda, yang kedua ada Radia Ayu, yang ketiga ada Saskia Alia, yang keempat ada Kreina Gusti, yang kelima ada Aldinanda Busma, dan yang terakhir ada Rifani. Tempe merupakan makanan tradisional Indonesia yang sudah dikenal sejak berabad-abad yang lalu, terutama dalam tatanan budaya makanan masyarakat. Sebagai makanan tradisional, tempe memberikan kontribusi yang besar terhadap produsen dan konsumen berpenghasilan rendah dan secara konsisten membantu kehidupan mereka karena tempe tersedia setiap saat untuk kebutuhan sehari-hari, teknik pembuatan yang sederhana, murah, distribusi pemasaran luas, dan sebagai sumber penghasilan. Sayangnya, produksi tempe yang sangat besar di Indonesia terkadang masih mengalami berbagai permasalahan, terutama pada pabrik dan proses pengolahannya. Hal-hal ini perlu menjadi perhatian agar kualitas dan mutu tempe menjadi maksimal dan tetap terjamin. Oleh karena itu, kami ingin membahas masalah-masalah apa saja yang ada pada industri tempe. Kira-kira permasalahan apa aja yang dapat terjadi di pengolahan tempe? Di antaranya, yang pertama, mutu tempe yang tidak seragam, menggunakan metode tradisional sehingga output pengolahan tidak efektif. Mutu tempe menurut SNI 3144 tahun 2009 adalah fermentasi biji kedelai dengan kapang Rhizopus sp berbentuk padatan kompak, berwarna putih, sedikit keabu-abuan, dan berbau khas tempe. Permasalahan kedua yang dapat terjadi adalah kegagalan fermentasi, yaitu saat hifa tidak terbentuk, padatan tidak kompak, dan sebagainya. Kegagalan fermentasi ini dapat menghasilkan rasa asam, pahit, busuk, kapang tidak tumbuh, kemudian juga tekstur yang tidak padat sehingga mudah hancur saat dipotong. Permasalahan lainnya yaitu pencemaran lingkungan akibat limbah cair hasil produksi tempe yang tidak memiliki nilai ekonomis sehingga langsung dialiri ke saluran pembuangan. Limbah cair tempe ini diperoleh dari proses pencucian kedelai, proses perendaman, perebusan, ataupun pemasakan. Dalam konsentrasi tertentu, kehadiran limbah ini dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu adanya penanganan terhadap limbah. Masih banyak produsen tempe yang belum mengetahui bagaimana cara untuk mengolah limbah cair sisa produksi tempe dengan tepat. Kandungan yang paling dominan pada limbah tempe ini adalah protein yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme di alam. Jika limbah tersebut dibuang ke sungai, maka akan berdampak mencemari sungai dan menimbulkan bau yang tidak sedap. Namun, limbah tempe cenderung tidak berbahaya bagi manusia dan hewan sekitar. Dari permasalahan pada produksi tempe yang sudah dijelaskan sebelumnya, kemungkinan penyebab dari permasalahan tersebut antara lain karena kualitas bahan dasar tempe, yaitu biji kedelai yang tidak seragam dan kurang bersih. Hal ini dapat disebabkan karena produksi biji kedelai yang masih tradisional dan belum terstandar secara teknologi, sehingga hasilnya tidak selalu konsisten. Salah satu kemungkinan penyebab lainnya yang cukup jelas, yaitu pengemasan tempe yang masih bersifat tradisional juga, yaitu umumnya dengan daun pisang. Kemasan tempe harus dilubangi karena proses fermentasi yang membutuhkan ketersediaan oksigen. Proses melubangi kemasan yang tidak terstandar, baik lubang yang terlalu banyak atau terlalu sedikit, akan menghambat pertumbuhan kapang karena ketidakseimbangan pertukaran oksigen. Pengupasan dan pemisahan kulit kedelai yang masih dilakukan secara tradisional juga dapat menghambat pertumbuhan kapang karena adanya kandungan komponen selulosa pada kulit kedelai. Kemudian, untuk proses fermentasi tempe, umumnya dipengaruhi oleh bahan dasar, mikroorganisme, dan faktor lingkungan seperti pH, kelembapan, dan suhu. Bahan dasar tempe yaitu kacang kedelai yang berkualitas baik, dicirikan dengan warna kuning merata kecoklatan. Mikroorganisme yang digunakan untuk fermentasi tempe adalah Rhizopus. Namun, bakteri pembusuk dan patogen seperti Bacillus cereus umum mengontaminasi kacang kedelai dalam tanah dan mempengaruhi fermentasi tempe. Salah satu faktor lingkungan yang mempengaruhi pertumbuhan kapang tempe yaitu water activity, di mana AW yang terlalu tinggi pada kedelai akan memungkinkan pertumbuhan mikroorganisme lain sehingga bersaing dengan pertumbuhan kapang tempe.
Kapang Rhizopus tumbuh baik pada suhu 28-35 derajat Celcius dan kelembapan 65-70%. Kedelai yang terlalu basah akan menghambat penyebaran oksigen sehingga pertumbuhan miselium kapang terhambat. Sebaliknya, kedelai yang terlalu kering akan menyebabkan miselium kapang kesulitan untuk menembus dan melapukkan substrat kedelai. Selanjutnya adalah penyebab adanya pencemaran akibat limbah industri tempe. Dalam hal ini itu adalah limbah cairnya. Yang mengapa bisa jadi penyebab pencemaran? Itu yang pertama, dikarenakan limbah cair tempe memiliki kandungan protein tinggi dan nutrien lain yang sulit diurai oleh alam, dan juga dapat menimbulkan bau buruk dari gas H2S, amoniak, atau fosfin akibat hasil fermentasi dari limbah. Nah, dia juga dapat memengaruhi kualitas air dan membahayakan organisme yang hidup dalamnya. Kenapa? Karena kita tahu sendiri limbah tempe itu merupakan polutan organik yang dapat menyebabkan penurunan oksigen terlarut yang digunakan untuk penguraian zat organik yang dapat membahayakan organisme di dalamnya. Selain itu, limbah cair yang dibuang ke sungai dalam suhu dan derajat keasaman yang lebih standar baku mutu itu dapat menyebabkan pH dan suhu air sungai itu berubah gitu, dan itu membahayakan bagi organisme air. Nah, selain itu juga dikarenakan si limbah tempe ini merupakan limbah biodegradable, nah dia itu dapat menyebabkan eutrofikasi nih. Nah, jadi itulah kenapa penyebab limbah ini buruk kalau langsung dibuang ke sungai. Nah, selain itu juga dikarenakan penyebabnya adalah biasanya posisi industri tempe itu kebanyakan di tengah pemukiman, yang mana sangat memungkinkan bagi si industri ini biasanya itu membuang limbah justru di sekitar pemukiman, bukan di tempat pembuangan limbah yang seharusnya, yang mengakibatkan adanya pencemaran di sekitar pemukiman. Nah, yang terakhir itu dikarenakan ketersediaan air bersih, di mana akan lebih baik kalau misalnya limbah tempe baik yang padat maupun cair itu diolah dulu, dan itu kan membutuhkan air nih, bukan air bersih. Sedangkan ketersediaan air bersih itu sedikit, sehingga itulah yang menyebabkan kebanyakan industri langsung membuang si limbah padat maupun limbah cair ke sungai atau pemukiman di sekitar warga, yang dapat menyebabkan pencemaran. Oleh karena itu perlu adanya solusi untuk hal tersebut. Beberapa solusi untuk permasalahan yang telah disebutkan diantaranya adalah kita dapat menggunakan biji kedelai berkualitas tinggi, yaitu yang bersih, memiliki warna yang seragam, kulit arinya mudah terkelupas karena kulit ari yang tersisa dapat menyebabkan kegagalan pada fermentasi dan memberikan bau langu pada tempe. Selain itu, biji kedelai juga harus mudah empuk saat dimasak. Yang kedua adalah dengan menjaga proses pengolahan pada kondisi yang tepat. Suhu perebusan biji kedelai harus dipastikan mencapai 100 derajat Celcius untuk membunuh mikroorganisme yang mungkin terdapat pada biji kedelai, seperti Bacillus cereus. Kondisi fermentasi juga perlu diperhatikan agar kapang dapat tumbuh secara maksimal serta fermentasi dapat berjalan secara optimal. Di antaranya dengan memperhatikan suhu fermentasi, pH selama fermentasi, serta kelembaban selama pengolahan. Proses penirisan juga harus dilakukan setelah proses perebusan untuk mendapatkan biji kedelai yang tidak terlalu basah sehingga tidak akan busuk saat nanti difermentasi. Yang ketiga adalah dengan memiliki kondisi industri pengolahan yang memenuhi syarat, seperti jauh dari pemukiman warga, memiliki sumber air bersih yang cukup, serta memiliki fasilitas pengolahan limbah yang sesuai. Yang dapat diterapkan pada pengolahan tempe secara modern, yaitu dengan pengolahan tempe cepat. Tempe cepat ini adalah pengolahan dengan menggunakan teknologi tepat yang berguna untuk menjadi solusi bagi permasalahan tempe, seperti mempercepat proses pembuatan tempe sehingga dapat menghemat biaya. Tempe cepat ini merupakan tempe yang dibuat dengan pengasaman kimiawi dengan menggunakan metode GDL, itu glucono-delta-lacton. GDL ini berguna untuk mereduksi lama pengasaman kedelai. Teknologi yang cepat memiliki kelebihan ramah lingkungan karena hemat air serta mengurangi limbah air rendaman, dan juga yang terpenting adalah mempercepat proses pembuatan tempe. Sehingga output yang akan didapat adalah tempe yang dihasilkan memiliki mutu dan juga cita rasa yang lebih stabil.
pengolahan tempe cepat. Tempe cepat ini memiliki prinsip yang sebetulnya memfokuskan pada tahapan pengasaman. Pada teknologi, pengasaman kedelai dalam pembuatan tempe akan memberikan kontribusi terhadap keamanan dan penerimaan tempe yang dihasilkan. Selain itu, fungsi utama proses pengasaman yaitu mendukung pertumbuhan kapang pada fermentasi dari tempe ini. Hal ini dikembangkan karena salah satu permasalahan yang timbul dalam proses pembuatan tempe dengan pengasaman alami adalah limbah air rendaman hasil dari pengasaman alami yang seringkali menyebabkan masalah yang cukup serius. Limbah cair hasil perendaman ini bersifat asam, mempunyai bau yang asam, serta banyak mengandung bahan organik terlarut dan juga bakteri penghasil asam laktat, seperti Lactobacillus sp. Selain Lactobacillus sp, penghasil bakteri lainnya adalah bakteri pembusuk. Karena bakteri pembusuk ini bersifat tidak baik, maka pengasaman alami ini dapat kita gantikan dengan pengasaman kimiawi. Pengasaman kimiawi ini dinilai lebih unggul karena limbah yang dihasilkan dari pengasaman kimiawi tidak mengandung bahan organik dan mikroorganisme sebanyak limbah cair hasil perendaman alami. Kondisi ini juga menguntungkan lingkungan karena selain air buangan yang sifatnya jauh lebih ramah lingkungan, juga tidak diperlukan air pencuci kedelai hasil rendaman dalam jumlah besar untuk menghilangkan busa, bau, dan rasa asam. Apabila kita bandingkan dengan cara tradisional yang membutuhkan waktu perendaman kurang lebih 20 hingga 30 jam, maka untuk pengasaman kimiawi hanya untuk memproduksi selama 2-3 jam saja. Hal ini sangat menguntungkan untuk memproduksi tempe skala industri karena akan memperpendek waktu pengasamannya. Ada beberapa permasalahan utama pada pembuatan tempe, di antaranya mutu tempe yang tidak seragam, kegagalan dalam fermentasi, dan pencemaran lingkungan akibat produksi tempe. Hal ini disebabkan oleh kualitas bahan dan proses yang masih tradisional. Pengolahan secara tradisional memiliki kekurangan seperti sulitnya mengontrol mikroorganisme dan kondisi lingkungan pada saat proses fermentasi tempe. Namun, solusi yang dapat diberikan yaitu dengan prinsip pengolahan tempe cepat yang merupakan tempe yang dibuat dengan pengasaman kimiawi menggunakan gluconodelta-lakton atau disingkat GDL guna mereduksi lama pengasaman kedelai. Berikut adalah beberapa sumber referensi yang kami gunakan. Baik, sekian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila kami memiliki banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.